Jangan biarkan kesesatan berpikir menghancurkan hidup lo. Sesuai judul, pada saat Oktober 2024 tanggal 16 saat ini, gue masih menganggur dan belum dapat pekerjaan yang tetap. Dan setiap gue dapat pekerjaan yang tetap, jalan untuk menuju sukses dari karir tersebut selalu aja kandas. Entah itu karena salah waktu, atau salah klien, atau salah rekan kerja, atau karena tidak sesuai dengan nurani dan ya tidak sesuai dengan kata hati, dan juga tidak sesuai dengan kemampuan. Dari awal kesalahan gue nganggur ini berawal dari waktu tahun lalu pas waktu pas gue SMK ya, jurusan multimedia. Itu waktu akhir sekolah, pas masa lagi ujian akhir, ujian final, gue dapat kesempatan untuk mengikuti SNBPTN. Nama gue secara mengejutkan masuk ke dalam daftar situ, walaupun gue bukan siswa yang amat sangat berprestasi. Gue cuma pernah ikut OSIS bentaran karena lebih mengandalkan me time ya. Nah, di situ gue sebenarnya harusnya mengambil kesempatan SNBPTN pas pada itu. Tapi ada 3 hal yang menghambat gue, yang membuat gue menjadi salah langkah. Yang pertama itu karena tugas ujian finalnya itu terlalu berat ya, menekankan kreativitas. Jadinya gue mikir ide dan konsep untuk tugas ujian finalnya itu sampai pusing gitu, sampai nggak bisa mikir soal jurusan yang akan dipilih kalau misalkan gue ikut SNMPTN. Jadi kayak otak gue tuh nggak bisa fokus sama 2 hal yang krusial gitu. Kalau misalkan gue ikut SNMPTN, gue khawatir ujian finalnya nggak berantakan, jadi gue khawatir nggak lulus. Tapi kalau gue misalkan gue ikut SNMPTN, kalau misalkan gue fokus ke ujian final, ujian akhir, itu ada jaminan gue bisa lulus. Tapi chance untuk nyari kerja tuh 50-50. Jadi gue milih yang itu, yang fokusin kepala gue ke menyelesaikan ujian akhir. Nah yang kedua nih, penghambat kedua nih, ini gara-gara gue nge-influence Andrew Tate ya. Gue awal-awalnya sempat klise sama beliau yang satunya, si botak ya, si botak ini nih, miliarder ini ya. Tapi semenjak dia masuk Islam dan dia mengeluarkan statement yang sangat-sangat kredibel, gue jadi malah terinfluence gitu sama kata-kata dia. Dan malah tiba-tiba sepenuhnya percaya sama perkataan dia bahwa sekolah itu scam. Ya perkataan ya, di kondisi itu gue langsung percaya. Karena di samping itu juga, di saat momen gue mempercayakan perkataannya, gue berada di sekolah, di SMK yang gurunya itu sering absen. Kalau nggak sering absen ya menyebalkan lah. Yang kadang datang ke kelas itu ngasih materinya seuprit, tapi pas ujian banyak banget yang nggak pernah diajarin pas selama mapel jam pelajaran ya. Dan itu cuma 2 hal yang menghambat gue untuk milih SNMPTN dan berakhir nasib menjadi pengangguran seperti ini yang hampir setahun. Setelah lulus ya, dan acara kelulusan kemarin, gue kepikiran untuk pengen jadi barista ya. Dan untungnya guru les gue yang bahasa Jepang itu, dia punya dia tahu sebuah lembaga dari pemerintah, yaitu program pelatihan kerja di daerah, PPKD lah singkatannya. Nah itu letaknya, untungnya dia tahu nih, dan letaknya itu di Jakarta Selatan.
Nah, gue kan milih itu ya jadi barista ya kan, karena gue juga gue bosen sama jurusan multimedia dikarenakan udah sebel banget karena influence dari guru-guru SMK gue yang, dan setelah gue kan ke website PPKD lalu ngedaftar situ. Nah, sampailah di mana nama gue dipanggil gitu untuk interview. Gue interview, menjawab pertanyaan sebisa gue, datang pada pas hari itu. Setelah selesai interview disuruh nunggu gitu beberapa hari pengumuman ya. Tapi apesnya HP gue tiba-tiba rusak gara-gara ini, nggak sengaja gitu, nggak sengaja jatuh. Jadi gue nggak bisa baca pengumuman dong, nomor kontak sama informasinya ada di HP gue dong. Jadi gue minjem HP emak gue atau bapak gue. Nah, karena misinformasi, gue ngira nama gue dipanggil gitu. Jadinya ya udah gue datang pas sesuai tanggal. Kayak apa ya? Nggak, maksudnya itu kan informasi tentang masuk apa enggaknya nama gue dalam program pelatihan itu kan dikirimnya ke HP gue, sedangkan gue baru login 1 hari. Gue login ke WhatsApp, masukin nomor HP gue ke HP bapak gue 1 hari sebelum programnya diumumin tanggal sekian gitu. Gue ngiranya itu nama gue udah masuk ke program pelatihan itu apa enggak gitu. Iya, karena informasinya hilang, gue terpaksa datang aja lah. Kali-kali mau gue ada gitu. Akhirnya dan ternyata nama gue nggak masuk. Udah apes. Gue pun nenangin diri sih, karena gue masih yakin masih ada banyak jalan. Dan kembali, dan ya selama 3 bulan kemudian gue mencoba jadi konten kreator untuk konten kreator gaming ya. Game dimulai dari game mobile, game CODM, lalu tiba-tiba HP gue itu udah nggak bisa bertahan sama performa gamenya yang terlalu gede, sama size gamenya yang terlalu gede. Jadi gue uninstall sampai gue dapat berita gitu ada info game baru. Udah gue rekam game yang ini. Cuma masalahnya game yang ini juga bermasalah karena developernya bukan developer yang handal, yang terkenal sangat-sangat handal untuk membuat game. Tapi disitulah gue menyandarkan diri, gue bernaung mencari nafkah gitu, mencari rezeki gitu. Gue tahan sampai pada sampai gamenya rilis global gitu. Nah, gue berusaha untuk menjadi konten kreator dari game tersebut sampai gue join clan, ya kan, dimana clan itu kan lagi berkembang-kembangnya dan juga punya fokus branding lewat konten mereka gitu. Gue kan kepikiran lah langsung, kayaknya kok gue jadi konten kreator mereka, untuk mereka bagus nih. Ditambah ya gue kan punya skill desain grafis ya kan, dan gue juga passionate sama video game. Ya gue nawarin ide, nawarin konsep, dan nawarin diri buat mengembangkan akun mereka gitu. Selang 2 bulan gue ngonten, tiba-tiba itu ketua klannya jadi ogah ngurusin grup gitu. Grup klannya itu tiba-tiba jadi kuburan. Ya di saat itu gue sebagai konten kreator itu menggaung-gaungkan untuk mempromosikan klan tersebut, untuk join klan tersebut. Karena apa? Lo punya tawaran dan keuntungan ini kan ya, dimana klan tersebut kan dikenal karena sering rajin ngadain scrim ya, turnamen kecil-kecilan. Sedangkan akhir-akhir ini ketua klannya pada akhir-akhir waktu itu ketua klannya ogah ngurusin grup dan malas ngadain scrim. Jadinya apa? Ngekacangin member, ngekacangin admin lainnya juga.
ditelantarin klannya. Ya udah gue memutuskan untuk berhenti jadi konten kreator. Gue cabut dari situ, dari klan tersebut. Ya, 1 bulan kemudian gue berusaha untuk jadi konten kreator di akun gue sendiri gitu, nyicil sih, sampai gue pindah ke game baru ya, dan beda genre, yaitu game MOBA, yaitu Honor of Kings. Ya ini mungkin memang angin segar, dan gue akhirnya punya ketertarikan sama game MOBA sekarang. Gue bikin konten itu lumayan belajar dari hero-heronya, kayak intinya memang seorang content creator tuh harus paham sama gamenya, atau enggak kalau minimal lu nggak harus jago, minimal paham lah cara mainnya. Nah sampai tiba-tiba nih gue kan jadi selama mencoba jadi konten kreator, gue kan nyicil konten dikit-dikit nih, sampai gue tiba-tiba dapat hoki. Admin dari klan lama gue tuh, yang dulu tuh, yang pernah salah satu menjadi korban dicuekin sama ketuanya, itu nawarin gue buat mendirikan sebuah klan yang dimana isinya member-member bekas dari klan lama gitu. Gue kan nerima tawaran ya, yaudah gue lanjutin dari klan tersebut. Gue pengen fokusin divisi Bloodstrike sama Honor of Kings ya kan, supaya klannya itu nggak sepi seperti klan lama gua dan nggak diterlantar. Jadi dengan adanya dua divisi ini, kalau misalkan ada satu game yang bakalan mati, klan tersebut nggak akan mati karena masih ditanggung sama divisi lainnya. Ya, jadi gua buka open member ya kan, pengumuman open member klan di semua komunitas game tersebut, di sosial media manapun, baik itu di Discord, TikTok, Facebook, Instagram, sama nyuruh member buat share infonya ke story WhatsApp mereka. Dan gue kan selama 2 bulan waktu, dari mungkin Mei sampai antara Mei atau Juli mulainya sampai Juni, gue kan udah jadi konten kreator yang handal ya untuk klan gue yang lama, dan gue ambil peran yang sama di situ untuk klan gue yang baru. Tapi selang beberapa lama setelah melanjutkan, hari ini beberapa minggu lalu gue kaget gitu, ibu gue mengatakan kalau misalkan ibu gue menyarankan gue untuk jangan jadi konten kreator untuk video game gitu. Gue kan harusnya yang sebagai orang yang harusnya berkembang ya, berimprovisasi, harusnya nurut sama kata orang tua ya. Beliau sendiri, ibu saya itu menyampaikan alasan-alasan yang masuk akal secara agama. Tapi masalahnya video game dan video game, ngedit video dan desain grafis itu adalah tiga kemampuan yang cuma gue punya. Kalau misalkan ini passion utama sama passion belakangannya ini lengkap, tapi kalau misalkan passion utama yang nggak ada, ini passion belakangannya, passion cadangannya ini mau kemanain? Buntu ide sumber idenya, buntu pusat idenya, buntu yang mau ngarahin ide ini kemana, buntu jadinya gue mau nge-passion diri gue kemana. Ya gue nurutin aja. Gue kemudian pun setelah mendengar perkataan ibu gue langsung mencoba berusaha untuk mengundurkan diri dari klan yang baru, dan gue menyerahkan semua tanggung jawab ke admin lainnya yang juga pendiri. Gue percayakan mereka semua. Nah sekarang gue lagi berusaha untuk mencoba ngambil passion yang lain sih, kayak dari ngebahas
pengen jadi konten kreator yang ngebahas sinema, manga, ngebahas manga, webtoon atau manhwa, itu yang tiga-tiganya. Karena gue juga tertarik atau punya, kadang juga gue punya waktu luang buat baca atau nonton ketiga hal tersebut gitu. Tapi masalahnya kayak jiwa gue tuh nggak teraspirasi untuk ketiga hal barusan ini dibandingkan untuk mempassionatekan diri gue ke video game gitu. Gue susah untuk mengaspirasikan jiwa gue ke tiga hal barusan dibandingkan video game. Jadinya ya kayak apa ya, lebih susah, sangat tidak bersemangat dan tidak membuat gue terasa seperti orang yang hidup gitu. Tapi ya kalau misalkan gue balik mempassionatekan diri gue ke video game, itu rasanya terlalu mudah gitu. Gue jadi curiga kalau misalkan jalan tersebut tuh bisa aja berujung membawa gue ke kehancuran diri gue. Nah, gue juga alasannya yang tadi waktu dia ngasih tahu alasan gue, nyaran gue, itu juga sama, karena gue khawatir terkena talbis iblis. Tapi saat itu gue bingung, itu cuma gue jadi konten kreator untuk game yang udah gue passionate sedari SD kelas 6 itu ya, gimana ya, itu terasa mudah gitu untuk menjalankan passion tersebut. Keinginan gue untuk menjadi konten kreator game itu udah tertanam sejak kelas 6 SD. Tapi ibu gue bilang jadi konten kreator untuk game itu ternyata adalah adalah bisikan iblis, talbis iblis. Gue nurut aja karena alasannya masuk akal. Tapi ya kalau misalkan jalan ya enggak masuk akalnya itu kan ya ngebuang-buang waktu. Tapi nggak cuma ngebuang waktu di gue sendiri, tapi orang lain juga. Dan kalau misalkan gue ngambil jalan lain, gue juga bingung. Lagi pula cuma itu yang gue bisa. Kalau misalkan ya gue sebagai orang ya harus berkembang juga. Kalau misalkan jalan yang ini juga nggak bisa, harusnya jalan yang lain. Tapi memilih jalan yang lain, memilih passion yang lain, itu membuat gue ngerasa kayak jiwa gue jadi setengah mati gitu rasanya. Gue nggak tahu mau gimana lagi, dan itulah konsekuensi dari salah berpikir gitu. Harusnya seandainya aja gue nggak pusing mikirin ujian final terus fokus ke SNMPTN. Ya walaupun kejadian dari awal yang gue ceritain sampai sekarang itu nggak nyambung, tapi gue pengen berpesan pada lo semua untuk jangan pernah punya kesesatan berpikir gitu. Gue gak tau mau ngomong apa lagi. Gue cuma pengen lu pada jangan sampai punya kesesatan berpikir sampai itu semua menghancurkan hidup lu. Sekian, terima kasih.